pemirsa JTV dimanapun Anda berada, dialog khusus kembali hadir menjumpai Anda kali spesial rame sekali di studio. Alhamdulillah kedatangan keluarga besar dari SMK Darussalam Blok Agung. Wow. Ya. Dan senang sekali saya memang Saskia yang akan memandu dialog khusus pada siang hari ini. Sudah hadir di sini narasumber yang luar biasa tentunya. Dan saya ucapkan terima kasih dulu sudah rawuh di studio Bapak JTV Banyuwangi. Beliau adalah kepala sekolah dari SMK Darussalam Blok Agung. Boleh adik-adiknya dikasih lihat dulu sama pemirsa yang di rumah, boleh dada-dada di kamera, boleh? Nih ada kamera nih. Ya, oke. Ibu guru yang cantik-cantik di belakang juga boleh. Oke. Ya, pemirsa, hari ini JTV Banyuwangi kedatangan kurang lebih 130 keluarga besar dari SMK Darussalam Blok Agung. Ini suatu kehormatan bagi kami dan saya ucapkan selamat meskipun belum lulus 100%, belum wisuda ya, sudah kelas 12. Ini tentunya sudah lega ya gitu kan, sudah tidak ada pembelajaran lagi, tapi kelas 12 ini justru menjadi jendela baru untuk adik-adik yang ada di sini untuk menggapai cita-cita di jenjang berikutnya begitu. Dan saya doakan semuanya sukses ke depan dan sesuai dengan cita-cita yang diharapkan gitu ya. Dan pemirsa di sini sudah hadir bersama saya narasumber yang luar biasa. Tadi sudah saya sebut di sini Bapak Kepala Sekolah Bapak Agus Priyadi MT. Baik, Pak sudah nggak tegang ya Pak ya? Kayaknya sudah mulai nggak tegang. Udah relax ya Pak ya. Baik, Pak gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Kabarnya baik sekali. Baik sekali. Oke, ini tadi kegiatan dari pagi atau gimana Pak? Ya, ini tadi kegiatan kita hari ini tadi memang acaranya adalah kemasan acaranya kunjungan industri begitu. Oke. Dan salah satu industri yang kita kunjungi adalah JTV Banyuwangi. Baik, Gitu. Ya terima kasih Bapak sudah berkunjung dan ini menjadi sinergi ya Pak ya. Mungkin di 2 tahun yang lalu sudah kita ada program Sobo Sekolah pemirsa dengan Bapak Kepala Sekolah di SMK Darussalam Blok Agung. JTV berkunjung ke sana dan sekarang gantian Bapak Agus Priyadi beserta keluarga besar datang ke sini. Oke, Pak ini mungkin di era masuk ajaran tahun baru tahun ajaran baru ya Pak ya. Ini sudah ada tentunya dari adik-adik yang SMP ini akan melanjutkan ke jenjang SMA begitu kan. Ini pasti di masyarakat Banyuwangi khususnya, dan ini juga dari Sabang sampai Merauke Pak? Ya, murid kita dari Sabang sampai Merauke. Oke, ini di luar kota atau dimanapun pemirsa berada, mungkin ada yang belum tahu nih Pak, SMK Darussalam Blok Agung ini seperti apa, lokasinya di mana, mungkin sejarahnya seperti apa, boleh dijelaskan Bapak? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Mema dan seluruh keluarga besar JTV, pertama saya tentunya mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan saya bersama dengan adik-adik siswa kelas 12 dan teman-teman guru untuk bisa hadir di ruangan yang spesial ini begitu. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu saya disclaimer dulu ya Pak. Jadi SMK Darussalam ini adalah lembaga pendidikan vokasi yang berdiri di bawah naungan Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung. Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung sendiri ini adalah sebuah yayasan pondok pesantren yang sudah lama berdiri, sudah lama sangat berdiri, dan memiliki jumlah santri kurang lebih sekitar 10.000. Dari 10.000 santri itu tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi betul, ini nanti Insya Allah tayangan ini tadi ini sudah saya share ke grup-grupnya wali kelas begitu, di grup-grupnya wali santri, dan Insya Allah ini nanti akan ditonton oleh ya banyak sekali pemirsa dari Sabang sampai Merauke, karena memang santri-santri kita itu memang berasal dari Sabang sampai Merauke begitu. Untuk lokasinya SMK Darussalam ini adalah di Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari gitu. Jadi wilayah paling selatan ya, wilayah paling selatan sana. Sampai dengan hari ini SMK Darussalam ini adalah SMK di kawasan selatan dengan memiliki jumlah siswa di atas 1.000. Di atas 1.000? Di atas 1.000. Kita memiliki 6 jurusan gitu. Nah,
85% dari siswa kita itu adalah santri. Santri itu pengertiannya adalah anak-anak adik-adik ini adalah paling banyak itu adalah mereka itu mukim. Oh baik. Mukim. Jadi misalkan kayak anak-anak yang berasal dari Sumatera, dari Sulawesi, tentunya kan mereka kan tidak pulang. Jadi yang mukim di situ. Nah 15%-nya ini adalah kita sebut dengan anak asuh. Ini adalah anak-anak yang di situ hanya sekolah. Yang di situ itu tentunya tidak mukim. Jadi ketika sudah selesai pelajaran berarti mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Seperti itu, Mbak. Untuk cerita disclaimer sedikit tentang SMK Darussalam Blok A. Kalau untuk siswa yang mukim dan tidak mukim di sana, Pak, itu pembelajarannya sama atau seperti apa? Sama. Jadi untuk pembelajaran anak yang mukim dengan tidak mukim itu untuk pelajaran di SMK Darussalamnya sama. Bedanya adalah untuk anak-anak yang mukim itu ketika sudah selesai sekolah ini kembali kepada pondok pesantren, kembali ke pesantren gitu. Tapi untuk anak yang tidak mukim yang kita sebut dengan anak asuh tadi itu kembali ke rumahnya masing-masing. Di situ saja nanti berbeda. Tetap tidak ada perbedaan yang signifikan ya Bapak ya? Tidak ada perbedaan yang signifikan. Untuk visi dan misi Pak dari sekolah SMK Darussalam Blok A seperti apa? Ya, jadi gini, SMK Darussalam Blok Agung seperti yang saya katakan di awal itu adalah sekolah SMK pendidikan vokasi berbasis pondok pesantren. Gitu. Jadi kami tentunya di dalam nanti mendidik, kemudian nanti memberikan pendidikan terhadap anak-anak itu nanti karena kita itu besar dan dibesarkan di pesantren begitu, maka tidak akan pernah meninggalkan adat-adat yang berhubungan dengan pesantren gitu. Jadi kalau misalkan pendidikan vokasi yang ada di luar, mohon maaf, itu misalkan hanya menekankan kepada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguasaan bidang kejuruannya masing-masing, maka di SMK Darussalam ini akan ada satu tambahan, yaitu pengetahuan tentang ilmu keagamaan, pengetahuan tentang religiusitas yang berhubungan dengan kepesantrenan. Bedanya di situ. Jadi kalau hanya misalkan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, saya rasa di luar itu banyak yang seperti itu. Tapi ketika nanti anak SMK itu nanti misalkan menguasai tentang ilmu agama yang tinggi begitu, yang berbarengan dengan ilmu teknologi yang tinggi pula, cetakan kami itu di situ gitu. Perbedaan utama kami itu di situ. Kami tidak ingin, Mbak Emma, ini saya sampaikan, tidak ingin kami itu hanya mencetak anak-anak generasi bangsa yang hanya tahu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi begitu. Tapi ketika orang tuanya meninggal misalkan, mendoakan aja tidak bisa. Contoh mudahnya seperti itu. Gitu. Jadi ketika orang tuanya meninggal, dia bisa mendoakan. Salah satu hal kecilnya adalah hal yang seperti itu yang kami dari sekolah vokasi adalah keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan juga ilmu agama, begitu ya Pak. Baik, dan untuk SDM sendiri Pak, tenaga pengajar, kemudian guru-guru ya Pak ya yang ada di sana, ini adakah spesifikasi khusus yang mungkin ingin bergabung bersama SMK Darussalam Blok Agung, atau saat ini SDM-nya yang dimiliki SMK seperti apa Pak? Ya, jadi saya akan menjawab pertanyaan itu begini. Jadi SMK Darussalam itu bukan sebuah SMK yang antipati terhadap teknologi, gitu ya. Jadi tenaga pendidik kami itu tentunya juga memiliki kualifikasi tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Jadi kalau misalkan, karena kami ini adalah sekali lagi adalah vokasi kejuruan, jadi kalau misalkan itu nanti kami memiliki jurusan teknik komputer dan jaringan misalkan begitu, atau memiliki jurusan otomotif begitu, maka kualifikasinya ia memiliki kualifikasi tentang jurusan itu masing-masing begitu. Jadi kami memiliki 6 jurusan itu, kualifikasi guru jurusannya itu ya sudah sesuai dengan jurusannya masing-masing. Untuk mata pelajaran umum, kami pun juga memiliki kualifikasi tertentu, minimal S1 lah yang bisa masuk ke kami gitu. Dan ini sudah diterapkan, sudah kami terapkan sejak lama. Jadi mungkin sebelum saya berada di situ, karena SMK kami ini berdiri tahun 86 Pak itu. Tahun 86 gitu, tahun 86. Jadi penerapan untuk standar kualitas dari pendidik ini sudah kami lakukan sejak awal berdirinya dari
SMK itu sendiri begitu. Oke, tadi ada berapa ribu Pak siswanya? Siswanya kami sampai dengan hari ini itu adalah 1027 sampai dengan hari ini. 1027. 1027 siswa. Ada berapa tenaga pengajar Pak? Ya, kami memiliki tenaga pengajar dan tenaga karyawan. Jadi kalau tenaga pengajar itu berarti ngajar, Mbak, Ya. guru gitu Ya. ya. Kalau karyawan itu berarti di luar guru. Kami jumlahnya ada 72 guru dan karyawan. Oke. Ya, gitu. Adakah untuk guru-guru sendiri di fasilitas sekolah mungkin untuk memperdalam ilmunya begitu atau untuk memperdalam jurusannya begitu Pak? Ya. Untuk meningkatkan diri. Siap. Ya, tenaga jadi pengajar. ya, kami sadar Mbak Emma. Jadi kami sadar bahwa seorang pendidik atau lembaga pendidikan itu kecenderungan utama maju dan tidaknya itu memang tergantung dari pendidiknya. Ya. Maka dari itu kami tentunya itu mendorong ya, tentunya itu adalah mendorong supaya nanti para pendidik kami itu nanti selalu update tentang kompetensi. Saya memegang prinsip begini, jadi seorang guru itu kalau misalkan itu nanti dalam 1 tahun dia tidak mengupdate kemampuannya begitu, maka sebenarnya kemampuannya itu sudah berkurang 50%. Ya. Karena sifatnya ilmu pengetahuan itu kan terus bertambah, Ya, terus betul berganti, sekali. bertambah tinggi begitu. Nah, dorongan kami adalah kepada teman-teman, kepada guru-guru kami itu nanti adalah selalu update tentang sumber daya manusianya gitu. Ini dalam hari-hari ini kami memberangkatkan teman itu ke Malang gitu, salah satu guru produktif kami ke Malang. Ya salah satunya untuk apa? Salah satunya adalah untuk mengupdate kompetensi itu tadi. Sehingga ending atau finalnya itu nanti ilmu yang disajikan kepada anak-anak kami ini adalah ilmu yang fresh, kekinian. Oke. Seperti itu. Berarti terus mengupgrade ya Pak ya, Betul. terus mengupgrade baik di tenaga pengajar Ya. maupun di mungkin ada ini Pak, ada sistem pendidikan khusus yang berbeda dengan sekolah lain yang biasanya diterapkan sehari-hari kepada anak-anak. Ya. Mungkin. Ya. Begini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi pembeda utama SMK Darussalam itu dengan yang lain adalah bahwa SMK Darussalam itu tidak hanya mengajarkan kepada anak-anak tentang pinter teknologi, tentang pinter tentang ilmu duniawi, tidak gitu. Karena saya yakin itu sudah banyak diajarkan di luar. Saya sangat punya keyakinan itu bisa didapatkan dimanapun di luar. Nah, kami ini menawarkan sesuatu yang berbeda. Ya, kami ini menawarkan sesuatu yang berbeda. Apa itu? Yaitu kami memberikan fasilitas kepada anak-anak, memfasilitasi kepada anak-anak yang pengen belajar ilmu agama secara lebih. Begitu. Contohnya Pak mungkin? Contohnya begini, salah satu saja ya, Ya. karena nanti kalau contohnya ini banyak. Oke. Kami ini memiliki anak asuh kurang lebih dari jumlah sekitar 1027 tadi itu ada 15% itu anak asuh ya. Anak asuh itu berarti anak yang Tidak mungkin. Ya. begitu ya. Ya. Ini ada kegiatan namanya pendidikan diniyah desa, diniyah untuk anak asuh. Jadi walaupun mereka ini tidak mondok, tidak belajar di pesantren, ini anak-anak ini kita berikan tentang pelajaran diniyah, tentang pelajaran ilmu keagamaan yang langsung berhubungan dengan hariannya mereka. Misal mereka itu paham bagaimana cara sholat yang benar, Oke. paham bagaimana cara bersuci yang benar, kan begitu. Misalkan yang adik-adik yang putri itu kita ajari, kita beritahu bagaimana mereka itu, karena kan adik-adik putri ini kan punya tamu bulanan gitu. Ya. Itu kan ada ilmunya kan Ya, begitu. ya. Ini kita ajari kepada mereka sehingga mereka ini nanti ketika berada di masyarakat sekali lagi tidak hanya pintar secara teknologi, tapi mereka juga ngerti akan ilmu agama. Karena ini adalah basic dasar. Oke, karena ini basic dasar untuk bisa membangun SDM secara lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, baik. Nah, ini semakin menarik Pak perbincangan kita, tapi masih ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya tanyakan kepada Bapak Kepala Sekolah. Mungkin Pak Bisa juga ingin tahu, tapi kita akan saksikan dulu pariwara yang berikut ini. Tetap di Dialog Khusus, masih bersama saya Mema Saskia. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN UID Jabar menyalurkan bantuan program PLN Peduli kepada The New Factory, koperasi yang mendaur ulang limbah tekstil menjadi komposit untuk furniture, fashion, dan merchandise.
PLN UI Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. PLN UI Jabar siap sediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas pada peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Idul Adha agar perayaan dapat berlangsung dengan lancar dan aman. PLN UI Jabar telah sediakan SPKLU di lebih dari 250 titik lokasi strategis yang tersebar di Jabar agar pengguna mobil listrik nyaman saat memperingati Hari Idul Adha dan Hari Lingkungan Hidup. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN UI Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN UID Jabar menyalurkan bantuan program PLN Peduli kepada The New Factory, koperasi yang mendaur ulang limbah tekstil menjadi komposit untuk furniture, fashion, dan merchandise. PLN UI Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. PLN UI Jabar siap sediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas pada peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Idul Adha agar perayaan dapat berlangsung dengan lancar dan aman. PLN UI Jabar telah sediakan SPKLU di lebih dari 250 titik lokasi strategis yang tersebar di Jabar agar pengguna mobil listrik nyaman saat memperingati Hari Idul Adha dan Hari Lingkungan Hidup. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN UI Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN UID Jabar menyalurkan bantuan program PLN Peduli kepada The New Factory, koperasi yang mendaur ulang limbah tekstil menjadi komposit untuk furniture, fashion, dan merchandise. PLN UI Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. PLN UI Jabar siap sediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas pada peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Idul Adha agar perayaan dapat berlangsung dengan lancar dan aman. PLN UI Jabar telah sediakan SPKLU di lebih dari 250 titik lokasi strategis yang tersebar di Jabar agar pengguna mobil listrik nyaman saat memperingati Hari Idul Adha dan Hari Lingkungan Hidup. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN UI Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927 dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas
yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN UID Jabar menyalurkan bantuan program PLN Peduli kepada The New Factory, koperasi yang mendaur ulang limbah tekstil menjadi komposit untuk furniture, fashion, dan merchandise. PLN UID Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar di Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. PLN UID Jabar siap sediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas pada peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Idul Adha agar perayaan dapat berlangsung dengan lancar dan aman. PLN UID Jabar telah sediakan SPKLU di lebih dari 250 titik lokasi strategis yang tersebar di Jabar agar pengguna mobil listrik nyaman saat memperingati Hari Idul Adha dan Hari Lingkungan Hidup. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN UID Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN UID Jabar menyalurkan bantuan program PLN Peduli kepada The New Factory, koperasi yang mendaur ulang limbah tekstil menjadi komposit untuk furniture, fashion, dan merchandise. PLN UID Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar di Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. PLN UID Jabar siap sediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas pada peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Idul Adha agar perayaan dapat berlangsung dengan lancar dan aman. PLN UID Jabar telah sediakan SPKLU di lebih dari 250 titik lokasi strategis yang tersebar di Jabar agar pengguna mobil listrik nyaman saat memperingati Hari Idul Adha dan Hari Lingkungan Hidup. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN UID Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN UID Jabar menyalurkan bantuan program PLN Peduli kepada The New Factory, koperasi yang mendaur ulang limbah tekstil menjadi komposit untuk furniture, fashion, dan merchandise. PLN UID Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar di Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. PLN UID Jabar siap sediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas pada peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Idul Adha agar perayaan dapat berlangsung dengan lancar dan aman. PLN UID Jabar telah sediakan SPKLU di lebih dari 250 titik lokasi strategis yang tersebar di Jabar agar pengguna mobil listrik nyaman saat memperingati Hari Idul Adha dan Hari Lingkungan Hidup. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN UID Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. Pemirsa, Anda kembali di Dialog Khusus kali ini bersama saya Pepa Saskia dan juga keluarga besar dari SMK Darussalam Blok Kagung. Wow, boleh tepuk tangan dong.
Nah, ini adik-adiknya ini kalau yang segmen pertama tadi beda lagi di segmen kedua. Boleh di zoom satu persatu mungkin adik-adiknya ini dari luar kota juga ada pemirsa, dari Kalimantan, dari Papua. Nah, ini boleh di kamera satu nih, dada-dada nih. Ya. Biar terlihat. Baik. Nah, pemirsa, tadi kita sudah berbicara bersama Bapak Kepala Sekolah tentang sedikit sebenarnya ya, masih ada perbincangan lagi yang belum tuntas gitu diselesaikan. Tadi kita berbicara tentang sejarah. Tadi ternyata Pak Kepala Sekolah masih disclaimer sedikit saja, tapi belum menjelaskan tentang sejarah SMK Darussalam Blok Agung. Nah, ini Pak Ketua, monggo Pak diceritakan kepada pemirsa yang di rumah sejarahnya seperti apa. Oke, terima kasih. Jadi untuk berdirinya SMK ini, sebelum saya menceritakan ini, kan sejarah itu kan tidak boleh salah ya di dalam menceritakan gitu. Jadi ini sebelumnya saya sampaikan dulu kepada mungkin apa yang cerita saya ini mungkin ada yang tidak tepat begitu bagi para alumni Darussalam, mungkin ada yang lebih pas. Ini saya mohon maaf, ini keterbatasan dari pemahaman saya begitu. Yang pertama, dari SMK Darussalam itu lahir itu di tahun 1986. Itu diawali dari apa yang menjadi omongannya Mbah Yai Sepuh, Mbah Yai Syafaat, yang mengatakan dalam bahasa Jawa itu pondok itu harus seperti pasar, itu kayak pasar gitu. Ada yang mengatakan pasar, ada yang mengatakan toko begitu. Tapi substansinya sama, bisa pasar bisa toko itu sama. Artinya yang dimaksud dengan pasar atau toko itu adalah tempat orang bisa membeli apapun, bisa membeli apapun. Jadi di toko itu kalau semakin besar apapun bisa dibeli di situ. Jadi harapannya Mbah Yai Syafaat, Mbah Yai Sepuh itu adalah bagaimana di pondok pesantren itu orang mau apapun juga di situ ada. Nah, salah satu implementasinya itu adalah di lembaga pendidikan. Dawuh beliau ini kemudian dilanjutkan oleh putrana namanya Yai Hasim. Begitu. Dengan beberapa intelektual Darussalam begitu di tahun sebelum itu tentunya Pak ya, ini mendirikan sebuah lembaga pendidikan vokasi yang pada saat itu tentunya belum ada, dengan nama bukan SMK Darussalam tapi namanya adalah Semeya dulu. Jadi SMK itu adalah perubahan tahun, kalau saya tidak keliru sekitar tahun 96-97 itu perubahannya di situ. Nama awalnya adalah Semeya Darussalam, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, kurang lebih seperti itu. Jadi berdirinya di situ dengan jumlah murid pertama 12 orang. 12? Iya, kurang lebih 12 orang. Luar biasa. Nah, 12 orang itu pada waktu itu dalam pikiran saya saat ini, saya tuh mikir itu bagaimana mumetnya kepala sekolah pada saat itu gitu. Karena saya itu sekarang menghitung SMK itu dikatakan sehat dalam tanda petik bisa menghidupi dirinya sendiri ketika memiliki jumlah siswa minimal 300. Nah, kalau ini 12 bagaimana kan begitu? Ya. Tapi perjuangan para pendiri-pendiri SMK atau pendiri-pendiri SMEA ini luar biasa pada saat itu. Nyatanya SMKI nanti bisa berdiri sampai sekarang, dan sekarang malah jumlah siswanya sudah di atas 1000 kan begitu. Ya. Gitu. Jadi sejarah singkat berdirinya SMK atau SMEA itu seperti itu Mbak, untuk dari SMK Darussalam sendiri. Jadi semakin sedikit siswanya semakin mumet ya Pak ya? Semakin mumet ya gitu. Kalau semakin banyak semakin alhamdulillah gitu Pak ya? Alhamdulillah gitu. Oke, nah SMK Darussalam Blok Agung ini kan SMK yang berbasis pesantren ya Pak ya? Nah mungkin ini bisa di-share Pak ke masyarakat semuanya. Kira-kira seperti apa sih kiat-kiatnya untuk menjadi SMK yang berbasis pesantren begitu? Karena di sini juga banyak kan Pak sebenarnya SMK, sekolah SMK di Banyuwangi juga banyak yang berbasis pesantren tuh kiat-kiatnya seperti apa? Ya, berarti ini saya membuka rahasia perusahaan begitu. Boleh, kalau boleh dibuka aja Pak. Ya, karena ini adalah ilmu pengetahuan, saya rasa juga tidak baik juga untuk di apa namanya dikantongi sendiri juga tidak enak kan gitu. Ya. Jadi begini memang, jadi lembaga pendidikan vokasi itu kalau di bawah naungan pondok pesantren ini memang lembaga yang berbeda, mungkin dapat dikatakan itu unik begitu akhirnya. Dan proses pengembangannya ini memang tidak bisa disamakan dengan lembaga pendidikan vokasi yang tidak pesantren.
tidak berbasis pesantren. Iya, tidak ya. berbasis pesantren. Itu tidak bisa disamakan. Makanya ketika mengembangkan lembaga pendidikan vokasi atau SMK itu nanti yang berbasis pesantren, terus cara pengembangannya ini nanti masih sama, disamakan dengan lembaga pendidikan vokasi yang tidak di bawah naungan pesantren, itu kemungkinan besarnya yang terjadi adalah gagal. Kenapa? Karena ada beberapa hal-hal tertentu itu yang memang tidak sama gitu dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Contoh misalkan begini, saya ambil mudah saja. Anak-anak itu yang berada di lembaga pesantren, jadi adik-adik ini yang ada di depan saya ini mereka selain memiliki tanggungan untuk belajar ilmu tentang kejuruannya masing-masing, mereka ini nanti harus lulus di madrasah diniyahnya. Ya tentunya itu pasti tidak ada di lembaga vokasi yang lainnya. Itu yang pertama. Ya. Anak-anak ini di lembaga pendidikan pesantren ini mereka harus masih menghafal Alfiyah Ibnu Malik begitu, tata bahasa Arab begitu, kitab tata bahasa Arab begitu. Yang saya yakin ini tidak ada di lembaga pendidikan ini, tidak ada. Sudah pasti tidak ada ya Pak ya? Sudah pasti tidak ada. Nah, yang ketiga, kemudian hal yang lain berbeda itu apa? Anak-anak yang ada di bawah naungan pesantren itu sudah pasti mereka itu ada keterbatasan waktu. Ya. Ada keterbatasan waktu dalam hal belajar. Karena mereka dituntut dua hal sekaligus. Satu, belajar ilmu kejuruan, tapi di sisi lain mereka juga harus belajar mereka itu di pesantrennya itu. Itu yang menjadi bedanya. Yeah. Nah, caranya bagaimana untuk mengembangkan ini? Sementara cara yang mudah yang bisa saya share pada kesempatan ini untuk mengembangkan lembaga pesantren itu nanti adalah menjaga kegiatan belajar dan mengajarnya itu dalam kondisi yang betul-betul stabil. Itu dulu sebagai kuncinya untuk mengembangkan lembaga pesantren. Jadi ketika kegiatan belajar dan mengajarnya itu sudah baik, guru sudah berada di kelas, gitu ya, belajarnya sudah terjadi, itu adalah kunci yang pertama. Itu kalau belum terjadi, itu kalau misalkan belum sampai terlaksana seperti itu, maka yang lainnya itu tidak akan bisa terpikirkan. Gitu. Jadi kunci pertamanya di situ. Terus yang selanjutnya, hal kedua yang harus diperhatikan bahwa karena anak-anak ini ada keterbatasan waktu, keterbatasan waktu dalam hal belajar, karena mereka sekali lagi harus belajar di pesantren juga, maka pengajar-pengajar yang ada di SMK berbasis pesantren ini harus cerdas. Cerdas itu dalam arti kata ngerti materi mana yang harus ditekankan, materi mana yang harus itu nanti tidak perlu ditekankan. Artinya tidak perlu ditekan, bukan tidak perlu diajarkan, tidak, tapi diajarkan, tapi ada titik penekanan tertentu gitu. Sebab nanti kalau semuanya nanti diajarkan, ya, semuanya nanti ditekankan begitu, maka akan ada keterbatasan waktu. Bisa jadi waktunya tidak cukup ya Pak ya? Iya, bisa jadi nanti waktunya tidak cukup. Dan ini akhirnya kan ini sombong sedikit tidak apa-apa ya, ya. Akhirnya dengan cara itu kita tahu materi apa yang harus kita tekankan. Ini nyatanya anak-anak ini walaupun berada di pesantren, nyatanya lomba kompetensi siswa tahun kemarin itu untuk jurusan akuntansi nyatanya juara begitu. Teknik kendaraan ringan atau otomotif itu juga juara gitu. Jurusan kesehatan itu malah juara satu Kabupaten Banyuwangi yang mewakili ke Jawa Timur. Oke. Gitu. Jadi ada penekanan. Ada titik tertentu yang kita tekan untuk materi-materi tertentu. Seperti itu, Pak Ima. Ada dua kiat ya Pak ya? Iya. Nanti kalau ada kiat yang lain berarti ya datang sendiri begitu. Baik. Nah, untuk selama ini yang sudah lulus Pak, outputnya atau lulusannya seperti apa Pak? Ya, kalau untuk lulusan, karena SMK itu nanti adalah memang sebuah lembaga yang memang sekali lagi memang menyiapkan tenaga kerja. Kita pun juga ada beberapa alumni kita ya, ada alumni kita itu yang memang sudah bekerja pada sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oke. Ada di tempat kita itu ada di Rumah Sakit Al-Huda, di jurusan keperawatan itu ada, Rumah Sakit Yasmin ini ada, begitu. Itu juga ada. Di Rumah Sakit Kirkilan kita juga ada, dan di yang lain-lain itu juga ada. Gitu. Ini kalau pengen jelasnya saya harus ngerepek ini akhirnya kan? Iya, boleh. Boleh ngerepek nggak apa-apa ya? Boleh. Ini ngerepek dulu ya berarti? Iya, boleh.
Berarti sudah sesuai dengan jurusannya ya Pak ya? Iya, gitu. Jadi beberapa alumni kami, Pak, beberapa di alumni kami ini ada di Rumah Sakit Insan Medika. Ini di data saya ini ada 6 orang. Kemudian di Rumah Sakit Yasmin ini ada 2 orang, ada di Rumah Sakit Al Huda, ada di Rumah Sakit Geraha Medika, di Puskesmas Kebun Dalem, Rumah Sakit Trikilan itu ada. Ini dari satu jurusan saja. Ini kalau tak bacakan semua ini tidak nutut ini Pak. Baik, kalau jurusan yang terbanyak Pak, yang diminati? Iya. siswa? Jurusan yang paling banyak di SMK Darussalam yang paling diminati adalah Teknik Komputer dan Jaringan. Teknik Komputer dan Jaringan itu paling banyak. Jadi peminatnya bisa putra, bisa putri. Itu yang paling banyak itu. Jumlah siswanya paling banyak. Kalau yang peminatnya paling sedikit? Kalau paling sedikit ini karena mungkin ada keterbatasan karena gini Mbak. Jadi di SMK Darussalam itu putra putri ini kan kita pisah Mbak ya. Oh, Kita baik. pisah gitu. Iya. Kalau nanti tidak dipisah ya kita hanya tidak berbasis pesantren. Contoh misalkan jurusan otomotif itu kalau putri masuk kan nggak bisa. Akhirnya kan begitu. Kan? Iya. Oke, jurusan putri masuk kan nggak bisa gitu. Kayak misalkan jurusan tata busana sementara ini ya peminatnya baru perempuan. Itu tidak bisa laki-laki. Beda dengan TKJ tadi. Besarnya TKJ itu salah satu faktornya karena bisa menerima baik yang putra Perempuan maupun yang laki-laki. Itu akhirnya seperti itu. Jadi ada 6 jurusan ya Pak ya? Ada 6 jurusan. Yang pertama akuntansi. Oke. Kemudian bisnis digital, kemudian teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan, kemudian nanti ada keperawatan atau kesehatan dan tata busana. Oke, yang bisa dimasuki oleh perempuan dan laki-laki hanya di Teknik komputer jaringan itu bisa, kemudian nanti akuntansi itu bisa. akuntansi bisa. Ya jelas kalau yang cewek tidak bisa masuk TKR atau otomotif lah gitu. Oke. Tapi untuk pembelajarannya setiap hari juga dipisah Pak? Iya, jadi selain pelajarannya dipisah, anak-anak ini mereka itu kelasnya sudah tidak sama gitu. Berarti kelas putra itu sendiri, kelas putrinya juga sendiri. Gitu. Meskipun jamnya tetap sama? Jamnya sama. Jadi pagi, cuma nanti kelasnya itu sudah berbeda-beda. Untuk putra sama putri Pak yang terbanyak siswanya? Kalau untuk yang putra yang paling banyak itu tetap jurusan yang TKJ tadi. Kalau untuk yang putra. Jumlah siswanya maksudnya Pak? Yang terbanyak antara putra atau putri saat ini jumlah siswa yang terbanyak itu putra. Karena itu tadi yang TKR kan tidak bisa masuk yang putri kan gitu. Oh baik. Tapi itu sebenarnya menjadi kekurangan nggak sih Pak? Kalau mungkin SMK lainnya bisa ya Pak ya untuk masuk salah satu jurusan itu, tapi untuk di yang SMK berbasis pesantren ini nggak bisa. Itu menjadi satu kekurangan atau justru malah semakin banyak karena dipisah itu tadi Pak. Jadi yang bukan muhrim gitu kan, jadi bisa masuk gitu. Gimana Pak? Kami tidak menganggap itu sebagai sebuah kekurangan gitu ya. Justru itu menjadikan kami itu sebuah tantangan dan itu akan menjadi ciri khasnya kami begitu. Ini akan menjadi ciri khasnya kami bahwa kami berdiri tegak di bawah panji-panji pesantren begitu. Kalau misalkan putra dan putri harus dipisah ya dipisah begitu. Jadi kami tidak ingin mencampur itu, bukan ingin mencampur gender atau ada pembeda, tidak, tapi semata-mata karena sekali lagi kita besar dan dibesarkan itu di pesantren begitu. Berarti berpegang teguh pada itu ya Pak? Iya, kita berpegang teguh pada itu. Seperti itu Pak. Ya. Untuk prestasi Pak, mungkin ada yang belum tersampaikan ini di dalam waktu yang dekat kemarin, yang paling dekat kemarin dapat prestasi apa Pak? Ya. Kita kemarin itu ada lomba bahasa Inggris ya. Alhamdulillah kita juga juara begitu. Kita kemarin juga sempat ada lomba pidato gitu di Surabaya. Kita juga juara kan begitu. Oke. Kita kemarin juga lomba kejuruan ya di tingkat kabupaten. Ya anak-anak ini nyatanya bisa berprestasi gitu. Jadi yang ingin saya katakan, ini sudah saatnya lah menurut saya itu sekolah-sekolah SMK yang berbasis pesantren menunjukkan jati dirinya. Bisa nyatanya anak-anak ini bisa gitu. Iya. Seperti itu Pak. Iya, baik. Semakin menarik Pak perbincangan kita. Tadi sudah tahu tentang sejarahnya, kemudian tentang prestasi yang didapat, dan masih ada lagi nanti di satu segmen lagi, di segmen yang ketiga. Tapi kita ikuti pariwara yang berikut ini tetap di Dialog Khusus.
Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN UID Jabar menyalurkan bantuan program PLN Peduli kepada The New Factory, koperasi yang mendaur ulang limbah tekstil menjadi komposit untuk furniture, fashion, dan merchandise. PLN UI Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar di Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. PLN UI Jabar siap sediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas pada peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Idul Adha agar perayaan dapat berlangsung dengan lancar dan aman. PLN UI Jabar telah sediakan SPKLU di lebih dari 250 titik lokasi strategis yang tersebar di Jabar agar pengguna mobil listrik nyaman saat memperingati Hari Idul Adha dan Hari Lingkungan Hidup. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN UI Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN UID Jabar menyalurkan bantuan program PLN Peduli kepada The New Factory, koperasi yang mendaur ulang limbah tekstil menjadi komposit untuk furniture, fashion, dan merchandise. PLN UI Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar di Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. PLN UI Jabar siap sediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas pada peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Idul Adha agar perayaan dapat berlangsung dengan lancar dan aman. PLN UI Jabar telah sediakan SPKLU di lebih dari 250 titik lokasi strategis yang tersebar di Jabar agar pengguna mobil listrik nyaman saat memperingati Hari Idul Adha dan Hari Lingkungan Hidup. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN UI Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN UID Jabar menyalurkan bantuan program PLN Peduli kepada The New Factory, koperasi yang mendaur ulang limbah tekstil menjadi komposit untuk furniture, fashion, dan merchandise. PLN UI Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar di Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. PLN UI Jabar siap sediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas pada peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Idul Adha agar perayaan dapat berlangsung dengan lancar dan aman. PLN UI Jabar telah sediakan SPKLU di lebih dari 250 titik lokasi strategis yang tersebar di Jabar agar pengguna mobil listrik nyaman saat memperingati Hari Idul Adha dan Hari Lingkungan Hidup. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN UI Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana, dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana, memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW,
serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN UID Jabar menyalurkan bantuan program PLN Peduli kepada The New Factory, koperasi yang mendaur ulang limbah tekstil menjadi komposit untuk furniture, fashion, dan merchandise. PLN UID Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar di Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. PLN UID Jabar siap sediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas pada peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Idul Adha agar perayaan dapat berlangsung dengan lancar dan aman. PLN UID Jabar telah sediakan SPKLU di lebih dari 250 titik lokasi strategis yang tersebar di Jabar agar pengguna mobil listrik nyaman saat memperingati Hari Idul Adha dan Hari Lingkungan Hidup. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN UID Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN UID Jabar menyalurkan bantuan program PLN Peduli kepada The New Factory, koperasi yang mendaur ulang limbah tekstil menjadi komposit untuk furniture, fashion, dan merchandise. PLN UID Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar di Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. PLN UID Jabar siap sediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas pada peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Idul Adha agar perayaan dapat berlangsung dengan lancar dan aman. PLN UID Jabar telah sediakan SPKLU di lebih dari 250 titik lokasi strategis yang tersebar di Jabar agar pengguna mobil listrik nyaman saat memperingati Hari Idul Adha dan Hari Lingkungan Hidup. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN UID Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN UID Jabar menyalurkan bantuan program PLN Peduli kepada The New Factory, koperasi yang mendaur ulang limbah tekstil menjadi komposit untuk furniture, fashion, dan merchandise. PLN UID Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar di Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. PLN UID Jabar siap sediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas pada peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Idul Adha agar perayaan dapat berlangsung dengan lancar dan aman. PLN UID Jabar telah sediakan SPKLU di lebih dari 250 titik lokasi strategis yang tersebar di Jabar agar pengguna mobil listrik nyaman saat memperingati Hari Idul Adha dan Hari Lingkungan Hidup. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN UID Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. Dialog khusus masih bersama saya memang Saskia dan juga Bapak Agus ya Pak Agus Priyadi MT, Kepala Sekolah SMK Darussalam Blok Agung. Nah Pak, ini sudah memasuki tahun ajaran baru Pak. Ini kira-kira target penerimaan siswa tahun ini berapa Pak? Ya, kalau ngomongkan target itu
saya harus realistis melihat berapa jumlah kelas saya yang tersedia begitu Mbak. Okay. Ya. Kalau melihat jumlah jumlah kelas saya yang tersedia, kayak tahun ini kayak saya bisa menerima maksimal itu hanya 400 kayaknya. 400. Iya, saya bisa menerima itu 400. Dan optimis Pak? Sangat optimis. Sangat optimis ya. Sangat optimis. Bahkan mungkin bisa lebih ya sebenarnya ya. Ya kalau melihat tahun sebelumnya begitu. Kalau melihat tahunnya begitu. Cuman kalau misalkan harus lebih, kayaknya nanti ini sesuanya ditaruh di mana gitu. Kayaknya target saya 400 lah begitu. Berarti harus ada pengembangan lagi Pak. Siap. Baik. Nah ini kan kita mau nggak mau hidup di era digital ya Pak ya, digitalisasi 4.0 gitu. Nah untuk tips Pak atau terobosan dari sekolah SMK Darussalam Pulau Kagung sendiri yang notabene adalah berbasis pesantren ini di era digital ini seperti apa Pak? Iya. Jadi gini, yang pertama untuk di era digital ini itu beberapa hal sudah kita lakukan, tetapi tentunya karena kita itu adalah bareng-bareng dengan satu yayasan Darussalam. Itu beberapa hal yang saya sampaikan ini nanti tentunya ada kerjasama dengan yayasan juga. Salah satu saya sebutkan misalkan di sistem pembayaran. Ya, jadi di sistem pembayaran kita itu basisnya sudah online. Gitu. Jadi kalau dulu ya, sebelum di era digital itu yang namanya wali santri, wali murid itu ya kasih uang kepada anaknya, cash ya, cash money begitu, terus untuk melakukan pembayaran begitu. Sekarang sudah tidak lagi seperti itu, sudah tidak lagi seperti itu. Kita sudah menggunakan sistem pembayaran online dengan satu aplikasi namanya EduPay. EduPay itu sistem pembayaran terpadu kita, sebutan istilah saja kan begitu. Karena kan yang namanya santri itu kan tidak hanya butuh biaya pendidikan di sekolah saja, Mbak. Betul. Mereka kan juga butuh biaya ketika mereka berada di pesantren. Contoh saja misalkan ketika mereka itu adalah konsumsi atau makannya ketika di pondok, ya pembayarannya terpadu di situ. Di sistem itu. Jadi itu sudah online, artinya wali santri dimanapun berada di wilayah Indonesia itu bisa melihat dengan membuka aplikasi, akan melihat nanti anaknya itu sudah terbayarkan atau belum, uang makannya itu sudah bisa melihat itu. Mau dikasih uang saku berapa misalkan begitu, itu bisa melihat di situ. Itu satu. Terus yang kedua, kami itu juga memberikan tambahan bekal kepada anak-anak ini sebelum lulus begitu, yaitu beberapa hal yang berhubungan dengan dunia vokasi, dunia kejuruan. Karena kan saya itu sangat sadar betul bahwa dunia vokasi atau dunia kejuruan pendidikan SMK itu kan basicnya kan memang mencetak tenaga kerja gitu. Karena ini mencetak tenaga kerja, maka hal yang saya lakukan, saya akan membekali anak-anak saya itu nanti ketika mereka kerja, ketika mereka itu mau melamar kerja misalkan, mereka sudah siap. Contohnya begini, ini contoh yang kedua saja begini, kaitannya dengan penyiapan era digital. Minggu kemarin itu saya mengundang salah satu HRD perusahaan. Ya, saya mengundang salah satu HRD perusahaan, saya datangkan ke sekolah untuk ngajari anak-anak bagaimana cara membuat surat lamaran. Jadi gini, jadi surat lamaran itu tidak hanya diajarkan oleh guru bahasa Indonesia, tapi langsung diajarkan oleh HRD-nya itu. Gitu. Jadi biar diperiksa oleh HRD-nya ini kurang apa begitu. Itu yang bicara biar HRD-nya itu. Jadi salah satu penyiapan kita di situ. Ke depan saya ingin nanti juga menyiapkan anak-anak itu selain paham bagaimana cara membuat surat lamaran, mungkin bisa saya kembangkan bagaimana cara anak-anak itu berpresentasi, interview. Itu kan penting ya dalam anak-anak dalam menghadapi dunia kerja. Betul. Seperti itu. Itu yang saya lakukan. Termasuk Mbak Emma kemarin di HRD itu juga tak suruh untuk menyampaikan beberapa tips ya. Bagaimana mereka itu bisa keterima kerja dengan baik itu. Nah, salah satunya saya bagi di sini. Jadi gini, kemarin itu disampaikan begini. Jadi ternyata saya juga baru tahu ya. Anak-anak yang melamar kerja gitu. Itu ternyata tidak hanya mereka itu diperiksa surat lamarannya, tidak hanya diperiksa kurikulum vitae-nya gitu. Ini yang bicara HRD bukan saya. Ini saya meneruskan omongan saja gitu. Ternyata yang diperiksa itu adalah media sosialnya. Iya. Jadi ketika media sosialnya mereka itu katakanlah yang diupload itu sesuatu yang baik begitu,
atau sesuatu yang buruk, ternyata itu adalah bagian yang dinilai oleh perusahaan. Akhirnya saya kan juga harus ngomong kepada anak-anak ketika sudah tahu info seperti itu, ya kita sampaikan pada anak-anak, sehingga anak-anak ini harapannya dengan mendapatkan pendidikan dan pelatihan seperti itu, ngertilah mereka akhirnya harus bermedia sosial seperti apa, karena ternyata ini pengaruhnya terhadap pekerjaan mereka. Luar biasa. Itu Mbak Anuni. Ya, tapi dengan adanya era digitalisasi Pak ya, yang semakin ke depan semakin canggih ini. Jadi kira-kira anak-anak bisa menerima atau malah ada kesulitan Pak, baik di anak-anak maupun untuk tenaga pengajar sendiri? Iya, bisa menerima, anak-anak itu bisa menerima. Tapi untuk hal-hal baru, ya, seperti yang tak sampaikan barusan tadi itu, karena ini adalah sesuatu yang baru, ternyata ya cukup terkejut juga akhirnya mereka itu. Tapi itu lebih baik, mereka itu tahu lebih awal itu lebih baik, ya, ketimbang mereka tidak tahu sama sekali, kegiatan mereka itu dikira tidak ada pengaruh, ternyata ada pengaruhnya. Gitu Pak. Iya, karena memang di sekarang ini media sosial sangat dilihat sekali ya Pak ya. Mau nggak mau media sosial bahkan menjadi ujung tombak kali ya kalau untuk dan ternyata menjadi penilaian kerja tadi itu. Penilaian kerja tadi itu. Jadi memang harus benar, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial kita gitu. Nah, ini kan banyak sekali Pak nih di Banyuwangi tentunya ya, sekolah SMK. Meskipun SMK ini yang berbasis pesantren hanya di Darussalam Tulungagung. Kemudian kan tapi masih banyak sekali nih Pak SMK yang ada di Banyuwangi. Nah, untuk menghadapi persaingan Pak, seperti apa Pak? Terima kasih. Jadi gini, kami di SMK Darussalam itu, kami akan selalu berusaha untuk tetap menjaga kualitas dan meningkatkan kualitas. Gitu. Kesadaran ini menurut saya hal pertama yang harus saya siapkan pertama adalah SDM gurunya. Nanti untuk menghadapi itu yang saya siapkan itu adalah SDM gurunya, gitu. Kaitannya dengan fasilitas dan yang lainnya, menurut saya itu kalau misalkan saya berperingkat itu nomor 2. Tapi yang harus disiapkan pertama itu adalah SDM gurunya. Kemudian yang kedua, tetap saya berpedoman, saya tetap berprinsip bahwa SMK Darussalam itu adalah SMK di bawah naungan pondok pesantren, maka bekal atau sangu begitu yang kita berikan kepada peserta didik kami itu tidak berbau hanya hal-hal yang berbau teknologi, tidak hal-hal yang berbau dengan kejuruan-kejuruan mereka, tidak. Tapi kami tetap memberikan bekal kepada mereka pengetahuan agama yang cukup lah begitu, sehingga ketika mereka berada di masyarakat itu adalah menjadi masyarakat yang tidak hanya pintar teknologi begitu, tapi mereka juga memiliki masyarakat yang berkarakter gitu, juga masyarakat yang katakanlah menjadi masyarakat yang lebih baik lah begitu. Ini yang saya lakukan seperti itu. Baik. Dan tentunya optimis ya Pak? Optimis ke depan. Baik. Terakhir Pak mungkin ada closing statement atau harapan Pak untuk SMK Darussalam Tulungagung seperti apa? Ya. Jadi gini, saya itu berkali-kali menegaskan bahwa SMK Darussalam ini adalah sebuah lembaga pendidikan vokasi. Lembaga pendidikan vokasi itu adalah lembaga pendidikan kejuruan. Gitu. Kami memiliki 6 jurusan, ada kompetensi akuntansi, ada bisnis digital, ada teknik kendaraan ringan, ada teknik komputer dan jaringan, ada asisten keperawatan, dan kami juga memiliki tata busana. Di laboratorium masing-masing jurusan kami ini anak-anak bisa praktek sesuai dengan jurusannya masing-masing. Gitu. Tetapi ada hal tambahan ada hal yang kami tambahkan kepada mereka. Sekali lagi, dan yang sangat saya tegaskan adalah mereka ini tidak hanya akan mendapatkan sesuatu yang berbau seperti itu saja, tapi kita juga akan mendidik dan melatih anak-anak itu supaya ngerti tentang ilmu agama. Itu menurut saya hal spesial yang ada di SMK Darussalam itu seperti itu. Sering banget saya ngomong dengan anak-anak itu, kamu pinter cari uang, tapi kamu harus ingat orang tua kamu itu suatu saat akan tua, akan meninggal, begitu ya. Dan setelah meninggal yang dibutuhkan itu bukan harta benda kamu, hanya doa. Yang dibutuhkan adalah doa. Nah, bisa nggak kamu mendoakan itu? Nah, bagian ini yang saya tekankan kepada anak-anak dan pendidikan karakter di Darussalam ya seperti itu. Itu Pak. Harapannya Pak ke depan?
Harapannya adalah bahwa SMK Darussalam ini nanti semakin baik, semakin berkembang, dan trust kepercayaan masyarakat ini semakin meningkat kepada kami. Gitu. Baik, terima kasih Pak Agus atas waktunya, dan terima kasih juga sudah berkunjung ke JTV, sudah sharing bersama saya tentang SMK Darussalam Tulungagung. Semoga ini juga bisa menjadi gambaran untuk adik-adik yang ingin melanjutkan ke jenjang SMK ya. Jangan ragu untuk masuk ke SMK Darussalam Tulungagung, karena di SMK Darussalam Tulungagung selain teknologi dan juga pendidikan vokasi yang diajarkan, tadi yang sudah ditekankan kepada Bapak Kepala Sekolah adalah tentang agamanya, karena itu memang fondasi untuk hidup, misalnya ya, fondasi kita untuk hidup selain teknologi dan juga prestasi yang kita dapat. Nah, sekian pemirsa perbincangan dialog khusus kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada pemirsa semuanya dimanapun berada. Saya juga terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah yang sudah rawuh. Selamat melanjutkan tugas selanjutnya Bapak. Semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan kebijaksanaan dalam memimpin sekolah. Semoga menjadi selalu kepala sekolah yang dicintai tentunya ya Pak ya. Baik pemirsa, saya memang Saskia undur diri. Dialog khusus kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.